Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ma kana li basharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala aidan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa qala aidan khairukum li ahli radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat. Kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa berusaha istiqomah, hadir dalam kajian ilmu yang merupakan bagian dari taman-taman surga, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salat sering salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, karena kan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari hingga ruh berpisah dari jasad kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tematik ya, dengan tema menelusuri kisah-kisah petualangan ulama Nusantara, bagian yang keempat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fatur Rosidin atau Ustadz Fatah, yang nanti akan melanjutkan ya, masih perjuangan ulama Nusantara masih di Pulau Jawa ya Ustadz Fatah ya. Nanti kita akan melanjutkan bagian yang keempat. Semoga dengan disampaikannya nanti ya, eh, penelusuran kisah-kisah petualangan atau perjuangan ulama Nusantara dapat memberikan tambahan insight ya sama kita, gitu. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Fatah untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memperkenalkan Islam di Nusantara, ya, kita dari 3 pertemuan sebelumnya sudah mendapatkan banyak sekali gambaran bagaimana Islam masuk ke Nusantara ternyata jauh lebih awal, jauh lebih dulu dibandingkan dengan apa yang kita pahami selama ini. Kalau dulu kita biasanya baru mengetahui bahwa Islam masuk ke Nusantara ini lewat
pedagang Persia dan Gujarat di abad ke-13. Ternyata Islam sudah hadir jauh lebih awal, bahkan masuk ke Nusantara sejak zaman Rasulullah SAW berdiri. Delegasi dakwah pertama itu sudah hadir di zaman Khalifah Utsman Affan, dilanjutkan oleh para khalifah dari Muawiyah, ya, Bani Umayyah, lewat Sriwijaya, kemudian berkembang menjadi Kesultanan Perlak di tahun 840 Masehi, dan dari situ menyebar ke seluruh Nusantara, masuk ke Jawa, masuk ke Maluku, ya, dan menyebar di daerah. Dan kita juga sudah bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana Islam masuk ke Jawa Timur, ya, lewat kerajaan Majapahit. Majapahit yang kita pahami selama ini sebuah kerajaan Hindu Shiwa yang kemudian punya andil dalam eh, dakwah Islam di Nusantara, ya, sampai era kerajaan-kerajaan berikutnya. Mohon izin saya share screen. Ya. Kita sudah sampai ke situ, ya. Jadi dari Majapahit kemudian masuk ke wilayah Jawa Timur, lewat Pajajaran masuk ke wilayah Jawa Barat. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita eh, di wilayah-wilayah yang lain. Hari ini kita akan mulai dengan sedikit membahas di fase Majapahit. Karena dari situ Islam nanti akan kita lihat berkembang ke wilayah-wilayah yang lain, masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, ya, masuk ke Lombok dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, ada nanti satu tokoh yang kita akan bahas, ya, tentang eh, pergerakan Islam, perkembangan Islam di wilayah Indonesia bagian timur, ya. Nah, tokoh yang sangat penting di dalam perkembangan Islam di fase ini adalah Sunan Giri. Siapakah Sunan Giri? Di dalam buku saya menuliskan Sunan Giri sebagai kisah yang mirip Nabi Musa. Kenapa begitu? Karena dia lahir sejak bayi dibuang ke laut seperti Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah, kemudian diangkat anak oleh seorang saudagar, dan kemudian ketika dewasa menjadi tokoh besar di masa itu, ya. Nah, sebelum saya masuk ke Sunan Giri, saya mau cerita dulu flashback bagaimana kelahiran Sunan Giri, ya. Sunan Giri itu lahir dari ayahnya adalah Maulana Ishak. Kakeknya namanya Husain Jamaluddin Akbar. Husain Jamaluddin Akbar adalah keturunan Rasulullah generasi ke-19 yang bekerja sebagai diplomat Kesultanan India, ya. Kemudian berdakwah di Asia Tenggara, di Nusantara, Indonesia, ya. Kemudian juga di Malaka, Malaysia, di Thailand, Vietnam, lewat Kerajaan Champa, dan diteruskan oleh anak-anak beliau. Salah satu anaknya namanya Maulana Ishak. Maulana Ishak ini dakwahnya di mana? Dakwahnya di Jawa Timur, di daerah Banyuwangi. Ya, kalau ada orang Jawa Timur nanti bisa main ke Banyuwangi. Di sana dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Belambangan. Kerajaan Belambangan adalah bawahan dari Kerajaan Majapahit. Backgroundnya, Maulana Ishak ini backgroundnya kedokteran, ya. Dan dia datang persis di saat Belambangan terkena pandemi kayak sekarang ini nih. Jadi ada pandemi yang kemudian melanda seluruh wilayah Belambangan,
dan memakan korban yang cukup banyak dari kalangan masyarakat maupun kalangan istana. Salah satu yang terkena pandemi ini adalah anak dari Raja Belambangan yang namanya Dewi Sekardadi. Nama rajanya eh, Prabu Menak Nah, singkat cerita, para tabib ya kerajaan Belambangan belum berhasil menemukan obatnya. Ini obat gimana cara menyembuhkan pandemi, sementara korban makin banyak berjatuhan. Sampai suatu ketika mereka mendengar ada seorang tabib yang berhasil mengobati penyakit pandemi ini. Akhirnya sang raja mengirimkan pasukannya untuk menjemput tabib ini dan dipanggil ke istana. Nah, siapakah tabib ini? Tabib ini namanya Maulana Ishaq, seorang ulama yang juga menguasai bidang kedokteran. Singkat cerita, Maulana Ishaq diangkat menjadi kalau bahasa sekarang itu ketua Satgas Pandemi Belambangan. Ya, jadi Satgas Pandemi sudah ada di situ dulu. Dan Maulana Ishaq kemudian melatih para tabib istana untuk mengobati penyakit tersebut hingga singkat cerita berhasillah pandemi diselesaikan, diatasi di wilayah Belambangan. Dan Maulana Ishaq kemudian dinikahkan dengan anak dari Prabu Menak yang namanya Dewi Sekardadi. Nah, gitu kisahnya ya. Nah, sejak saat itu juga Maulana Ishaq berdakwah di Belambangan, apalagi dia sekarang menjadi menantunya raja, maka posisinya semakin kuat. Tetapi dakwah ini ternyata tidak disukai oleh sebagian pejabat istana dan kemudian melakukan intrik untuk mengusir Maulana Ishaq dari Belambangan. Dan mereka berhasil menghasut raja ya untuk mengusir Maulana Ishaq. Akhirnya Maulana Ishaq keluar dari istana, memilih berdakwah di Tuban, dari Tuban pindah lagi ke Aceh. Nah, cukup lama di Aceh. Di istana, istrinya Dewi Sekardadu melahirkan anak yang kemudian diberi nama Raden Paku. Ketidaksukaan para pejabat istana terhadap Maulana Ishaq juga berimbas kepada nasib si Raden Paku. Ya, hasutan kepada raja kemudian dilancarkan lagi, dan dengan kekhawatiran nanti pengaruh Maulana Ishaq akan makin besar dengan adanya Raden Paku, maka Raden Paku kemudian dibuang ke laut oleh kakeknya sendiri. Dibuang ke laut, ya, kemudian ditemukan, diselamatkan oleh nelayan, dibawa ke Gresik. Di Gresik diserahkan kepada Syah Bandar Gresik yang namanya Khoja Makhdum. Ini seorang Muslim yang menjadi Syah Bandar Gresik di era Majapahit. Khoja Makhdum punya istri, ya, namanya Nyi Ageng Pinati. Yang Pinati ini aslinya orang Bali. Dia keturunan dari Arya Wiraraja, seorang Muslim yang ikut membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Ya. Akhirnya diasuhlah Raden Paku ini, kemudian diberi nama oleh Nyai Pinati dengan nama Joko Samudro atau Jaka Samudra. Ya. Jaka Samudra di usia 12 tahun dibawa oleh Nyai Ageng Pinati untuk belajar di pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya. Maka umur 12 tahun kemudian belajar di pesantren di Surabaya. Ya, bertemu dengan para murid dari Sunan Ampel. Sampai kemudian usia 20, beliau kemudian diminta oleh gurunya belajar ke Mekah. Berangkatlah berdua dengan anak Sunan Ampel yang namanya Makhdum Ibrahim. Makhdum Ibrahim ini nanti ketika dewasa
berdakwah di Tuban dan dikenal sebagai Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu adalah anak dari Sunan Ampel. Dalam perjalanan pulang, Joko Samudra ini bertemu dengan ayahnya di Aceh. Nah, pertemuan ini kemudian sangat dramatis, ya, sampai kemudian Sunan Maulana Ishak memberikan nama juga kepada Raden Paku. Namanya adalah Maulana Ainul Yakin. Ya, pulanglah kemudian ke Gresik. Setelah sampai di Gresik, minta izin kepada gurunya untuk membuat pesantren. Maka Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku atau Raden Samudra mendirikan pesantren di sebuah perbukitan namanya Bukit Giri. Maka pesantrennya dikenal sebagai pesantren Giri. Dan Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku diberikan gelar atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Ya, jadi Sunan Giri itu adalah murid dari Sunan Ampel. Disitulah kemudian ya Sunan Giri mulai berdakwah dan mewarisi ilmu dari gurunya. Sunan Giri ini dikenal sebagai seorang ahli tata negara. Dan menariknya, sebagian besar ulama-ulama zaman itu, mereka juga sebagai pedagang. Jadi Sunan Giri itu bisnismen. Dia punya kapal ya di Pelabuhan Gresik, operatornya orang lain, tapi investornya adalah Sunan Giri. Ya, keuntungan perdagangan ini yang digunakan untuk membiayai dakwahnya di pesantren. Ya. Sunan Giri juga dikenal sebagai seorang sastrawan dan sebagai seorang ahli tata negara. Ya. Nah, pasca wafatnya Sunan Ampel, Sunan Giri kemudian menjadi penerusnya dan murid-muridnya berdatangan dari bukan hanya dari wilayah Majapahit, tapi juga dari kerajaan-kerajaan sekitarnya. Dari Ternate, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Lombok. Ya, inilah awal mula Islam itu kemudian berkembang sampai ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa, terutama Sulawesi dan Kalimantan. Karena murid-murid dari Sunan Giri kemudian menyebar dan berdakwah ke luar Jawa. Itu kisahnya ya. Nanti kita akan bahas bagaimana murid-murid dari Sunan Giri ini kemudian berdakwah di berbagai daerah. Nah, fase yang sangat penting adalah jadi di masa Majapahit akhir ya, awal-awal abad ke-16, pusat penyebaran Islam justru ada di Majapahit. Lewat pesantrennya Sunan Ampel, lewat pesantrennya Sunan Giri. Dan masih banyak ulama-ulama lain. Di Madura ada ulama yang namanya kakaknya Sunan Ampel, dakwahnya di Madura. Maulana Malik Ibrahim dakwahnya di Gresik. Jadi Majapahit sebagai negara yang sangat terkenal zaman itu dipenuhi oleh ulama-ulama. Ada rombongan 40 ulama berdakwah di abad ke-15. Ada rombongan 100 ulama berdakwah di sekitar Jawa. Jadi banyak sekali ulama-ulama dari Arab, dari Aceh, dari India yang datang berdakwah di Pulau Jawa. Ya. Nah, ada peristiwa menarik di mana Giri berkembang sangat luar biasa dan bahkan menjadi simbol legitimasi dari raja-raja di Nusantara. Ya. Karena murid-murid Sunan Giri itu anaknya raja, anaknya adipati, ya, anaknya panglima militer di banyak kerajaan, sehingga begitu murid-muridnya ini kembali ke wilayahnya, kemudian mengembangkan Islam di sana, banyak kemudian kerajaan-kerajaan ini berubah menjadi kesultanan Islam karena
mempelajari ilmu tata negara di pesantren Giri. Di dalam buku sejarah disebutkan ini hubungan antara Giri, Demak dengan Majapahit ya. Ini salah satu pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Belanda. Belanda menuliskan sejarah versi Belanda, salah satunya adalah menyebutkan bahwa Majapahit itu runtuh oleh serangan Demak. Ya. Majapahit sebenarnya sejak awal abad ke-15 sudah mulai mundur karena perang saudara dan pemberontakan di Bali, pemberontakan di Palembang, pemberontakan di Daha, Kediri, dan lain-lain. Jadi pelan-pelan sudah mulai surut. Sampai puncaknya adalah perang saudara antara Raja Wikramawirdana dengan Brewirabumi yang sangat terkenal tercatat dalam sejarah. Sejak itu Majapahit mulai turun-turun dan wilayah-wilayahnya kemudian memisahkan diri mendirikan kerajaan sendiri. Ya. Salah satunya adalah Demak. Jadi Demak itu sudah lahir tahun 1475 ya, jauh sebelum Majapahit runtuh. Tapi Majapahit sudah memang tersisa di Jawa Timur saja pengaruhnya. Ya. Kemudian terjadi kudeta 2 kali kudeta di Majapahit yang kemudian membuat Majapahit semakin kecil pengaruhnya. Ya. Ada satu fase di mana Majapahit menyerang pesantren Giri, yaitu ketika Raja Girindrawardana mengambil kebijakan ofensif terhadap Islam, yaitu salah satunya menyerang pesantren Giri. Pesantren Giri ini, ya, Sunan Giri ini punya teman seperguruan, namanya Raden Fatah. Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak, sama-sama belajar di pesantren Sunan Ampel. Jadi ini teman seperguruan dengan Sunan Giri. Maka ketika Giri diserang, Demak kemudian membela Giri dengan mengirim pasukan untuk melindungi Giri, ya, sampai akhirnya pasukan Majapahit berhasil dikalahkan, ya, dan Giri selamat. Itu kemudian dibelokkan dalam sejarah sebagai serangan yang menghancurkan Majapahit. Ya. Nah, kita lanjut, nah, dengan bagaimana perjuangan Sunan Giri diteruskan oleh para murid-muridnya. Pasca runtuhnya Majapahit dan naiknya pamor Demak sebagai penerus Majapahit, karena Raden Fatah adalah anak dari Prabu Kertawijaya Majapahit, ya, makin banyak Islam berkembang di wilayah-wilayah Jawa. Hampir semua adipati-adipati Majapahit, ya, sudah beragama Islam. Maka ketika Majapahit runtuh, para adipati ini memilih bergabung dengan Demak. Dan Demak menjadi pusat kekuatan politik baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Barat ada Cirebon, ya, Sunan Gunung Jati. Nah, yang paling membanggakan adalah pesantren Giri kemudian menjadi pusat pendidikan Islam dan tata negara terbaik di Nusantara selama 200 tahun. Dan dari Girilah kerajaan-kerajaan di Nusantara kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Karena raja-raja Nusantara itu murid-muridnya Sunan Giri. Bahkan pelantikan raja-raja Nusantara seringkali dilakukan oleh Sunan Giri. Sehingga ada seorang pengelana dari Portugis namanya Tom Pires, ya, yang datang di awal abad ke-16 dan mempelajari tentang Majapahit, menyimpulkan bahwa Sunan Giri itu seperti pausnya orang Eropa. Ya. Karena semua raja-raja Nusantara itu mengikut fatwanya Sunan Giri. Gitu ya. Puncaknya adalah di era Sunan Giri ketiga yang menjadi simbol
legitimasi dari para sultan di Nusantara. Nah, teman-teman, dari Giri inilah kemudian Islam berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Saya akan jelaskan bagaimana murid-muridnya Sunan Giri berdakwah di luar Majapahit. Ya. Yang pertama adalah Maluku. Sebenarnya Maluku ini sudah menerima Islam jauh sebelum pesantren Giri didirikan. Ya, tetapi ada era di mana murid-murid Sunan Giri berdakwah di Maluku dan kemudian membuat Islam makin maju di sana. Saya ingin cerita bagaimana Islam di Maluku. Dulu waktu saya sekolah bahkan kuliah, asumsinya Maluku ini kebanyakan Nasrani ya. Padahal ternyata banyak kerajaan Islam di sana yang berkembang sejak abad ke-13. Saya ingin cerita bagaimana awal mula Islam masuk ke Maluku ya. Ada catatan sejarah. Pertama, ada ulama namanya Syekh Ja'far Shadiq. Dakwahnya di Ternate tahunnya 1250. Abad ke-13. Ya. Ini sebelum berdirinya Majapahit. Majapahit berdiri tahun 1297. Ya. Kemudian ada ulama lagi namanya Maulana Hussein. Ini abad ke-15. Dakwahnya di Istana Gapi. Gapi itu kerajaan sebelum berubah menjadi Kesultanan Ternate. Itu namanya Kerajaan Gapi. Ya, persekutuan dari 4 suku di Maluku yang kemudian bergabung mendirikan Kerajaan Gapi. Nah, saya akan mulai dari sini. Jadi tahun 1486 Raja Gapi yang namanya Kolano Baguna. Kolano itu kan kayak raja atau sultan. Kolano Baguna itu wafat, diganti oleh anaknya namanya Zainal Abidin. Kita lihat namanya. Jadi generasi berikutnya sudah namanya nama Muslim. Kenapa? Karena Kolano Baguna adalah murid dari Maulana Hussein. Zainal Abidin pun jadi murid Maulana Hussein. Ya. Nah, Zainal Abidin ini kemudian belajar ke pesantren Giri. Jadi sudah jadi raja, tapi merasa dia perlu belajar tentang tata negara Islam. Kemudian belajar ke pesantren Giri, dan waktu pulang dia membawa teman-teman seperguruannya, para ulama untuk berdakwah di Ternate. Nah, begitu sampai di Maluku, melakukan reformasi politik dengan mengubah kerajaan Gapi menjadi Kesultanan Ternate tahun 1494. Menerapkan hukum Islam, ya, membentuk Dewan Boboto namanya, Dewan Boboto atau Dewan kalau sekarang kira-kira kayak DPR gitu ya. Dewan Boboto, ada Boboto adat, ada Boboto Islam atau Boboto putih. Ya, dan kemudian mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam di Kesultanan Ternate. Ya. Sampai kemudian tahun 1512 Portugis datang ke Ternate di era Sultan Bayanullah. Tidak lama Spanyol mendarat di Tidore, ya. Kesultanan Tidore itu sebelahan sama Ternate. Tahun 1521. Kalau ini saya yakin ceritanya kita sudah paham ya, karena ada pelajaran di sejarah ini. Nah, Sultan Ternate ya kedatangan oleh Portugis. Awalnya Portugis hanya berdagang, lama-lama makin serakah dan ingin melakukan monopoli perdagangan di Ternate. Ya, dibuat kemudian perjanjian sebagai pedagang dengan hak istimewa di Ternate. Nah, ketika Sultan Bayanullah wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara permaisuri Sultan yang namanya Permaisuri Nukila dengan Pangeran Turawese. Portugis melihat ini kesempatan, dia memihak Pangeran Turawese.
dengan perjanjian. Kalau Pangeran Turawese menjadi sultan, Portugis diberikan hak monopoli perdagangan, rempah-rempah, terutama cengkeh. Ya. Sementara Permaisuri Nukila punya rencana untuk menyatukan kerajaan Ternate dengan Tidore, karena Nukila ini adalah anak dari Raja Tidore. Jadi begitu melihat kesempatan ingin menyatukan supaya apa? Supaya bisa bersatu untuk melawan Portugis dan Spanyol. Nah, akhirnya yang berhasil memenangkan perebutan kekuasaan adalah Pangeran Turawese. Ya. Portugis mendapat hak monopoli, dan liciknya Portugis kemudian Turawese dibunuh oleh Portugis sendiri. Ya, dibunuh oleh Portugis dalam sebuah pertemuan, sampai kemudian Portugis meminta pihak kerajaan mengangkat sultan baru. Dipilih sultan yang lemah, namanya Sultan Tabarigi. Teman-teman mungkin masih ingat nama ini, Sultan Tabarigi. Sultan Tabarigi ternyata begitu menjadi raja, melakukan konfrontasi dan melawan Portugis. Terjadilah konflik peperangan sampai Sultan Tabarigi kemudian ditangkap oleh Portugis, kemudian diasingkan ke India. Ya. Dan Sultan Tabarigi diminta menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa Ternate akan menjadi bawahan Portugis dan akan diubah menjadi kerajaan Katolik. Sultan Tabarigi menolak dan kemudian dibunuh oleh Portugis di India. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Khairun, ya, yang memimpin tahun 1534 sampai 70, berjuang melawan Portugis, dan Sultan Khairun ini sangat dikenal dan berhasil kemudian menggalang kekuatan, mengimbangi kekuatan Portugis. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Bamuno. Jadi Portugis ini kemudian akhirnya berhasil dikalahkan dan diusir dari Maluku, ya, di masa Sultan Khairun. Tapi ingin balik lagi, mendarat lagi ke Ternate di masa Sultan Babullah, dan terjadilah peperangan besar antara Ternate melawan Portugis. Jadi Portugis akhirnya pergi. Nah, ini yang menarik yang kita mungkin sebagian belum tahu, bahwa Islam itu bukan hanya sampai Maluku, bahkan sampai Filipina. Di Filipina bagian selatan ada kerajaan, ada kesultanan namanya Kesultanan Mindanao. Rajanya namanya Sultan Said Barokati. Ya, Mindanao itu kerajaan Islam. Dan kemudian mendaratlah Spanyol ya, di Mindanao. Kemudian Sultan Mindanao berperang melawan Spanyol, dibantu oleh Raja atau Sultan Ternate. Jadi ada persekutuan antara kerajaan-kerajaan Islam melawan para penjajah dari Eropa. Ya. Tahapan berikutnya adalah selesai Portugis, datang Belanda. 1603 Belanda datang ke Ternate dan kemudian mengambil kesempatan Ternate sedang melawan Spanyol. Belanda menawarkan bantuan untuk mengusir Spanyol. Akhirnya dibuatlah perjanjian dengan syarat adalah kalau Spanyol berhasil diusir, Belanda boleh berdagang dengan hak istimewa di Ternate. Maka tahun 1607 Portugis Spanyol berhasil diusir, Belanda lah yang memegang peran sebagai perwakilan Eropa ya untuk membeli rempah-rempah cengkeh dari Maluku. Perjuangan berikutnya di masa Sultan Nuku yang menyatukan Ternate dan Tidore, kemudian berperang melawan Belanda dan berhasil mengusir
Belanda. Beberapa kali Belanda ingin kembali, tapi kadang menang, kadang kalah, tapi tidak pernah Maluku itu dijajah secara mutlak, karena meskipun kemudian Belanda berhasil menguasai Ternate dan Tidore, tapi rakyat Maluku melawan Belanda dan tidak pernah berhenti sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kita di sejarah membaca Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, sebenarnya bahasa lebih tepat adalah Indonesia berjuang melawan Belanda 350 tahun. Ya. Meskipun Belanda menguasai beberapa daerah di Nusantara, tetapi para sultan dan rakyat di berbagai wilayah tidak pernah berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ya, teman-teman, ini Maluku. Jadi dari Giri membuat raja-raja Maluku mengubah kerajaan menjadi Islam. Bukan hanya Ternate, ada Tidore, ada Bacan, dan ada Jailo. Jadi ada 4 kerajaan di Maluku. Di masa kejayaannya Ternate wilayahnya bahkan sampai ke Sulawesi, bagian utara dan bagian timur, itu masuk bagian dari Kesultanan Ternate. Ke utara sampai Filipina. Filipina dulu pernah menjadi bagian Ternate. Ke selatan sampai ke Nusa Tenggara. Ke timur sampai ke Kepulauan Marshall yang sekarang menjadi wilayahnya Amerika. Luar biasa ini, luarnya. Bahkan Ternate pernah menjadi pusat Kesultanan Islam terbesar di Indonesia Timur. Ada 3 kerajaan. Yang pertama adalah Aceh Darussalam, Indonesia bagian barat, Demak di Indonesia bagian tengah, dan Ternate Indonesia bagian timur. Di abad ke-15, 16, dan abad ke-17. Kita lanjut dari Ternate geser ke Papua. Papua bahkan juga banyak kerajaan Islam. Ya. Saya akan ceritakan sejarahnya. Kapan Islam masuk Papua? Islam masuk Papua bersamaan dengan Islam masuk ke Maluku, yaitu abad ke-13. Siapa yang mendakwahkan Islam di sana? Ulama-ulama dari Aceh di masa Kesultanan Samudra Pasai dan ulama-ulama dari Hadramaut yang banyak diantaranya keturunan Rasulullah. Ya. Beberapa nama yang kita bisa temukan dalam sejarah ada Syekh Abdurrahman As-Segaf. Jadi kalau kita dengar ada kata As-Segaf, As-Segaf itu salah satu marga keturunan Rasulullah yang asalnya Hadramaut. Ya. Kan di Indonesia banyak ya, ada As-Segaf, ada Al-Jufri, ada As-Sumaid, ada Al-Laidrus. Nah, ada banyak keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Di Jakarta aja ada 14.500 habaib ya, di Jabodetabek. Kita kembali ke Papua. Ya. Ada nama berikutnya Syekh Iskandar Shah. Ini orang Aceh. Ya. Dakwah di Patipi di Papua bagian timur di Kepala Burung Irian tahun 1224. Abad ke-13 lagi. Ada Syekh Abdul Ghaffar, ini orang Aceh juga. Dakwahnya di Fakfak, di Sorong tahun 1360. Ya. Ada Imam Zikir di Kaimena. Kaimena juga Papua bagian Papua Barat ya, Papua Barat tahun 1405. Jadi kalau kita lihat masuk Maluku, masuk Papua itu abad ke-13, 14, 15. Nah, bahkan Raja Ampat yang kita tahu sebagai destinasi wisata terbaik di dunia adalah nama 4 kerajaan Islam. Ya, yang di abad ke-14 berada di kekuasaan Kerajaan Bacan di Maluku,
yang kemudian beralih menjadi bagian dari Kesultanan Tidore, ya, yang karena salah seorang raja dari Raja Ampat adalah menantu dari Sultan Tidore. Tahun 1453, Sultan Tidore yang namanya Ibnu Mansur bahkan mengirimkan delegasi dakwah ke Papua Barat dan Selatan. Teman-teman kalau lihat baca statistik ya, daerah-daerah Papua Barat, di Sorong, di Kaimena, di Patipi, Raja Ampat, itu jumlah Islam sangat banyak di sana. Oke, itu wilayah di Papua. Ada Maluku, ada Papua. Ya, kita lanjut bergeser ke Sulawesi. Catatan sejarah di Sulawesi ternyata Islam masuk lebih lambat dibandingkan Maluku. Kenapa? Karena Maluku saat itu adalah pusat penghasil rempah-rempah. Sementara Sulawesi tidak punya komoditas internasional sehingga tidak banyak dilalui oleh para pedagang. Makassar hanya menjadi pelabuhan transit. Tapi Maluku adalah produsen. Maka Islam masuk itu lebih banyak di Maluku dulu dibandingkan di Kalimantan. Nah, kita lihat misalnya Islam masuk ke Sulawesi dimulai ya, sebelumnya ada kerajaan Goa di sana. Berdiri tahun 1320. Kemudian Goa terus meluas sampai wilayah daratan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari kerajaan Goa. Nah, ketika Portugis menyerang Malaka tahun 1511, banyak pedagang-pedagang yang kemudian diusir oleh Portugis dan mereka memindahkan perdagangannya ke Aceh dan ke Goa. Nah, itu awal mula tahun 1511, Goa kemudian berubah dari pelabuhan transit menjadi pelabuhan perdagangan. Karena pelabuhan Malaka dikuasai oleh Portugis. Dan saat itulah kemudian banyak pedagang-pedagang Muslim dari Arab, dari India, kemudian dari Aceh, Sumatera, yang kemudian datang ke Sulawesi. Ya. Dalam catatan sejarah, Raja Goa ke-10 itu sudah mulai banyak orang-orang Muslim yang tinggal di Goa. Bahkan seorang tokoh Muslim diangkat sebagai Syah Bandar Goa oleh Raja Karaeng Tonipala. Ya. Artinya apa? Kedudukan umat Islam di sana sudah mulai banyak dan mulai memegang posisi-posisi strategis. Tapi dakwah kemudian mulai berkembang di abad ke-16, yaitu ketika utusan Portugis namanya Antonio de Paiva datang ke Sulawesi menyebarkan misi Katolik. Berita ini kemudian didengar oleh Raja Aceh, Sultan Aceh, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan ulama-ulama Aceh ya untuk wilayah Sulawesi. Nah, maka tahun 1593 Sultan Aceh mengirimkan 3 ulama. 3 ulama ini adalah murid-muridnya Sunan Giri. Ya, dikirim ke Goa atas permintaan Raja Kalo yang melihat Portugis datang untuk menyebarkan misi Katolik. 3 orang bersaudara. Ya, ulamanya 3 orang bersaudara. Yang pertama namanya Khatib Tunggal, Khatib Sulung, dan Khatib Bungsu. Ya. Nah, Khatib Sulung atau Sulaiman, dakwahnya di Luwu. Luwu itu kalau teman-teman lihat di peta ada di Sulawesi bagian tengah. Ya. Awalnya mereka bertiga datang di Makassar, tapi dari Makassar mereka diinformasikan bahwa di Luwu, dakwah harus di Luwu karena Luwu adalah leluhur para raja di Sulawesi. Maka berangkatlah ke Luwu, 1603 berhasil mengislamkan Raja Luwu namanya Raja Patiware. Ya.
Dari Luwu kemudian dakwah dilanjutkan ke kerajaan-kerajaan yang lain. Khatib Bungsu atau Ahmad Jawad berdakwah di daerah Bulukumba. Ini daerah asalnya Imam Syamsi Ali, ya sekarang tinggal di New York. Ya. Khatib Bungsu dikenal sebagai Datuk Ri Tiro. Dan yang paling dikenal dalam sejarah adalah Khatib Tunggal. Berdakwah di Goa Talo, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai Datuk Ri Bandang. Dia berhasil mengislamkan Raja Goa Talo, dan tahun 1607 Sultan Goa menyatakan Goa sebagai Kesultanan Islam dan mengajak raja-raja Bugis untuk memeluk Islam. Murid-muridnya Khatib Tunggal ini banyak, sampai kemudian nama-nama ulama terkenal berikutnya. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu cucu dari cucu muridnya Khatib Tunggal. Nah, di masa ini Belanda datang, ya, VOC datang, dan kemudian seperti orang-orang Eropa yang lain meminta hak monopoli perdagangan kepada Sultan Malikus Said. Nah, lihat, mulai Raja Goa ke-15 namanya sudah nama Muslim. Ya. Bahkan sebenarnya sudah Muslim itu ketika Raja Goa yang ke-13. Ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, ini yang paling terkenal ya. Kalau Sultan Hasanuddin kita sejarahnya pasti tahu. Ini adalah Raja Goa ke-16. Nah, di masa ini VOC Belanda melakukan penyerangan. Ya. Jadi karena hak monopoli ditolak oleh Sultan Hasanuddin, kemudian Belanda melakukan penyerangan, maka terjadilah perang dahsyat antara Belanda melawan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. 1667 Belanda berhasil membujuk salah seorang raja namanya Arung Palaka, ya, menjadi sekutu Belanda dengan kompensasi kekuasaan Arung Palaka akan menjadi mitra Belanda kalau berhasil mengalahkan Raja Goa. Dan ini kisahnya kita sudah cukup kenal ya. Sampai kemudian 22 Oktober 67 dilakukan perjanjian Bongaya di mana VOC diberikan hak monopoli dan semua orang asing diusir dari Makassar kecuali Belanda. Kita lihat karakter para penjajah selalu masuk ke satu wilayah, minta monopoli, setelah monopoli melakukan penjajahan. Belum sampai setahun, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian dan kemudian meletuslah perang kembali. Sampai di tahun 1670 Sultan Hasanuddin gugur. Nah, ini sejarah bagaimana Islam masuk ke Sulawesi. Beruntungnya Islam sudah masuk sebelum Belanda datang sehingga semangat jihad para sultan yang kemudian membuat mereka melakukan perlawanan yang luar biasa kepada pasukan Belanda. Dari Sulawesi kita geser ke Kalimantan, ya. Di Kalimantan ada banyak kerajaan, bahkan kerajaan tertua di Indonesia ini ada di Kalimantan, ya. Kalau versi sejarah sekarang, ya, karena ada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur abad ke-5, ya, semasa dengan kerajaan Tarumanegara di Bogor abad ke-5. Meskipun temuan-temuan sekarang sudah mulai menemukan ada kerajaan lebih tua, ya, namanya kerajaan Salakanegara di Serang, Banten, abad ke-1. Dan bahkan sekarang ditemukan ada situs Gunung Pandan di Cianjur yang sedang diteliti. Dari temuan-temuan batuannya diperkirakan ini kerajaan purba, yaitu 124.000 tahun
sebelum Masehi. Lebih tua daripada situs piramida di Mesir. Ya. Kita balik ke Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu mulai menjadi Islam berkembang itu abad ke-16. Saya tidak berhasil menemukan tokoh-tokoh ulama, tetapi dugaan saya ya Islam mulai banyak berkembang itu setelah Portugis datang ke Malaka dan para pedagang kemudian berpindah keluar Malaka ke Sulawesi termasuk ke Kalimantan. Dakwah Islam berkembang di sana sampai tahun 1590. Kerajaan Tanjung Pura yang awalnya Hindu kemudian berubah menjadi Kesultanan Mataram. Ya. 1671 adiknya Sultan Brunei mendirikan kerajaan baru namanya Kesultanan Sambas. Nah, yang paling baru adalah Husain Al-Qadri. Dia adalah anak muda yang umur 20-an tahun, berempat, teman seperguruan, berangkat dari Hadramaut di Yaman, ya, kemudian berkelana sampai ke Aceh. Di Aceh berdagang sambil dakwah. Dari Aceh mereka menyebar. Ada yang ke Malaka, ada yang ke Riau, ya, ada yang ke Semarang dan Batavia, sampai kemudian Husain Al-Qadri dari Batavia ke Semarang, dari Semarang dakwahnya ke Kalimantan. Ya. Husain Al-Qadri ini tentu orang Arab, ya, orang Yaman. Kemudian dakwah di Sukadana, menikah dengan putri Sultan Matan dan kemudian menjadi hakim Kesultanan Matan. Ya, menjadi qadhi, hakim dan mufti yang memberikan fatwa terhadap masalah-masalah kerajaan. Tahun 1755 kemudian pindah ke Mempawah. Mempawah ini sama menjadi imam besar dan kemudian anaknya menikah dengan putri Sultan Mempawah. Bahkan ketika Sultan Mempawah ini wafat, ya, Husain Al-Qadri diangkat sebagai sesepuh kesultanan. Ya. Tahun 1771, anaknya Husain Al-Qadri namanya Syarif Abdurrahman. Kalau ada kata-kata Syarif, berarti keturunan Rasulullah nih. Ya, Syarif, Sayyid, itu berarti keturunan Rasulullah. Artinya Husain Al-Qadri juga keturunan Rasulullah. Nah, Syarif Abdurrahman membuka pemukiman baru di pertemuan sungai yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Pontianak. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Pontianak sekarang, Pontianak itu dulu adalah Kesultanan Islam. Didirikan oleh Syarif Abdurrahman, keturunan Rasulullah. Ya, itu di Kalimantan. Dan wilayah-wilayah lain juga mulai dilakukan pengiriman dai oleh pesantren Giri. Ya, salah satunya adalah ke Lombok. Ya. Bahkan Lombok dilakukan oleh anaknya Sunan Giri yang namanya Sunan Prapen. Berdakwah sampai ke Lombok, sampai ke Maluku, ya. Dan dari situlah Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Kalau kita lihat ini dakwah di Nusantara yang berkembang menjadi lahirnya kerajaan-kerajaan, dimulai dari Perlak yang kita sudah bahas di pertemuan pertama, ya, berdiri tahun 840 di masa kerajaan Sriwijaya, abad ke-9 nih, zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian dari Perlak berpindah ke Samudra Pasai, berdiri tahun 1267. 30 tahun sebelum berdirinya Majapahit. Pasai kemudian pindah ke Aceh, Kesultanan Aceh tahun 1513. Ya. Islam berkembang kemudian di Jawa,
ya, sampai lahir Kesultanan Cirebon tahun 1445 oleh anaknya Prabu Siliwangi, ya, Raden Walang Sungsang, dan dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Giri 1481, Giri ini sebagai sejarah mengatakan bukan hanya pesantren, bahkan sudah menjadi kesultanan. Karena gelarnya Sunan Giri III adalah Prabu Satmata. Prabu itu gelar untuk raja. Dan Giri dikenal sebagai Giri Kedaton. Kedaton sama dengan kedatuan, sama dengan kerajaan. Jadi Giri bahkan sebagai sejarah mengatakan bukan hanya pesantren, bahkan sudah menjadi kerajaan. Ternate 1494, di situ kemudian secara bersamaan ada Tidore, Jailolo, dan Bacan di awal abad ke-16. Ya. Demak berdiri 1475, sebagai sejarah mengatakan 1500. Ada Banten 1526, didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Demak didirikan oleh Wali Songo dan mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan Demak yang pertama. Berikutnya ada Kesultanan Banjar 1526. Ada Kutai yang dulu sebagai kerajaan tertua di Nusantara berubah menjadi Kesultanan Kutai tahun 1575. Ya. Di Jawa lahir Kesultanan Mataram, ya, oleh Sutawijaya. Jadi dari Demak pindah ke Pajang, dari Pajang pindah ke Mataram. Ada Kerajaan Goa 1605, Pontianak yang terakhir tadi kita bahas 1771, dan pada saat proklamasi kemerdekaan tercatat ada 70 kesultanan Islam yang bergabung dengan Republik Indonesia. Jadi dulu wilayah Nusantara ini penuh dengan kesultanan. Bayangin sekarang provinsi kita ada 34 ya, sebelum Papua dimekarkan. Provinsi 34, dulu ada 70 kesultanan. Kira-kira ada 70 kepala daerah gitu. Indonesia ini tidak akan jadi Indonesia seperti hari ini kalau para sultan tidak mau bergabung menjadi satu. Nah, terakhir, apa sebenarnya kekuatan dakwah para ulama Nusantara sampai Nusantara yang dulu dikenal sebagai dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, tiba-tiba di abad ke-16 berubah semua menjadi kesultanan Islam. Ini fase dakwah yang sangat berhasil, sangat luar biasa, di mana ada puluhan kerajaan berganti menjadi kesultanan Islam. Dari sejarah yang kita bahas selama 4 pertemuan ini, kekuatan utamanya adalah pemahaman para ulama terhadap Syumuliyatul Islam, komprehensifnya Islam, sehingga Islam bisa menjelaskan masalah-masalah politik, masalah-masalah kebudayaan, masalah-masalah spiritual, masalah sosial sehari-hari. Juga oleh akhlak para ulama dan kompetensi yang luar biasa. Kita dengarkan selama 4 hari ini bahwa para ulama ini tidak hanya menguasai ilmu Islam, tapi ada yang ahli kedokteran, ada yang sarjana hukum, ada ahli tata negara, ada ahli ilmu militer. Ya, beberapa Sunan Wali Songo itu adalah pelatih instruktur militer. Sunan Ngudung adalah pelatih militer Majapahit. Teman-teman bayangin, Majapahit kerajaan itu instruktur militernya di Akademi Militer Majapahit namanya Sunan Ngudung, ulama. Bahkan pernah Raja Majapahit menghadiahkan Raja Bali, Raja Gelgel, Kerajaan Gelgel, 40 prajurit pilihan yang semuanya Muslim, didikan Sultan Ngudung, dan itu cikal bakal lahirnya perkampungan Islam di Gelgel. Sampai sekarang masih ada, namanya Kampung Gelgel. Yang karena di sana adalah tinggal prajurit-prajurit Muslim dari Majapahit yang dikirim ke Bali. Yang kedua, kemampuan para ulama untuk memberikan solusi masyarakat, bukan hanya bikin pesantren.
Kita tahu Maulana Malik Ibrahim dakwahnya sambil bikin layanan kesehatan, dan kemudian ketika Majapahit terjadi paceklik, ya, Maulana Malik Ibrahim turun membangun irigasi, mengembangkan pertanian hingga Majapahit swasembada beras. Ketika Sunan Ampel berdakwah, dia mendirikan pusat pendidikan moral untuk membantu Raja Majapahit yang mengatasi kemerosotan moral para pejabat. Dan banyak sekali. Jadi rata-rata para ulama dulu itu bukan hanya menguasai Islam, tapi menguasai kedokteran, pertanian, militer, tata negara, ya. Sehingga mereka bisa memberikan solusi untuk masyarakat yang ditempati. Yang ketiga adalah pemahaman tentang psikologi dan sosiologi masyarakat. Hindu yang datang sejak awal abad Masehi, abad ke-1, dan muncul banyak kerajaan Hindu-Buddha, tapi agama Hindu dan Buddha tidak berhasil menjadi agama mayoritas penduduk Nusantara. Hindu-Buddha kebanyakan dianut oleh para pejabat, tapi rakyatnya sebagian besar menganut agama nenek moyang. Yang sempat kita bahas, di Jawa misalnya agama Kapitayan. Dan agama Kapitayan ternyata ajaran tauhidnya itu sangat mirip dengan Islam. Maka saya pernah sampaikan di pertemuan pertama, dugaan saya dulu ada seorang nabi yang diutus Allah ke Nusantara. Atau minimal ajaran dakwahnya sampai ke Nusantara. Karena orang Jawa, agama Kapitayan, itu ibadahnya mirip sholat, ada puasa Senin Kamis, ada tauhidnya monoteistik. Dan konsep ketuhanannya adalah tan keno kinoyo ngopo. Tuhan menurut orang Jawa itu Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenali oleh panca indera, dan tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Maka begitu para wali songo memahami ini, dakwahnya kemudian menggunakan istilah-istilah agama Kapitayannya orang Jawa. Ya. Kemudian sikap-sikap memudahkan, tidak bersulit, dan toleransi terhadap perbedaan. Yang sangat terkenal adalah Sunan Kudus, di mana orang-orang Hindu di Kudus sangat mensucikan sapi, ya, sebagai binatang suci. Maka Sunan Kudus kemudian memberikan fatwa bahwa setiap Idul Adha umat Islam yang dipotong jangan sapi, tapi diganti dengan kerbau. Sampai hari ini kalau di Kudus, ya, kurban itu dipotong kerbau, bukan sapi. Bagaimana bahkan para ulama sangat memahami dan mentoleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Bertahap, tidak tergesa-gesa, dan yang sangat penting adalah jaringan antar ulama. Meskipun wilayahnya berbeda-beda di banyak pulau, tapi mereka punya koordinasi yang sangat luar biasa, bahkan kaderisasi yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman itu. Sampai kekuatan inilah yang membuat semua wilayah di Nusantara kemudian punya semangat juang yang sangat tinggi, hingga selama 300 tahun lebih tidak pernah berhenti berjuang melawan penjajahan orang-orang Eropa, ya, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Demikian teman-teman semuanya, apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ini pertemuan terakhir pada buku Menebar Cahaya di Negeri Seketing Surga. Kita sudah sampai bagian terakhir. Yang tertarik ingin membaca kisah-kisahnya, teman-teman bisa baca di buku saya, ada di Gramedia. Bisa juga di pesan lewat nomor yang ada di layar. Ya. Semoga kisah-kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kepada Islam, dan memahami bahwa negeri kita Indonesia ini, ya, dibangun oleh para ulama yang sangat luar biasa, berdakwah ke negeri-negeri yang sangat jauh, sampai ke wilayah-wilayah pelosok di Maluku dan Papua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Syukuran Ustadz Fatah buat penjelasannya. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat ya. Ini ada yang bertanya, makalahnya bisa di-share, nanti kita share ya Ustadz Fatah ya. Ya, Terus insya Allah yang nanti. kedua dari Pak Ihsan, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara atau metode dakwah sambil berdagang yang membuat orang-orang mau memeluk Islam hingga berpengaruh pada masyarakat, bahkan membentuk pemerintahan yang awalnya kerajaan menjadi kesultanan. Contoh dakwah efektif yang merubah masyarakat. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, baik. Jadi kalau kita baca di sejarah sebenarnya ada misinterpretasi. Ya. Mohon maaf nih layar saya bermasalah terus, Ustaz Fauzi. Ada misinterpretasi di mana di dalam buku sejarah kita mendapat informasi bahwa Islam disebarkan oleh para pedagang. Ya. Sebenarnya bukan pedagang yang menyebarkan Islam, tetapi para ulama berdakwah, ya, mereka menumpang kapal-kapal dagang, tapi mereka ulama. Jadi bukan pedagang. Pedagang pasti fokusnya bisnis. Tetapi memang semangat para ulama zaman itu memang mereka dakwah sambil berbisnis karena ingin mendanai dakwahnya itu dengan jerih payah mereka sendiri. Maka Sunan Giri punya bisnis. Sunan Gunung Jati juga begitu. Sunan Ampel juga begitu. Jadi kebiasaan para ulama ini yang membuat dakwah mereka akhirnya berkembang dengan dana itu. Nah, semangat ini yang memang perlu kita tiru ya. Jadi ulama-ulama kita ini ya, kita yang ingin anak ini ulama harus ada juga entrepreneurship yang diajarkan supaya dakwah kemudian bisa bebas, bisa mandiri karena dananya dari diri sendiri. Jadi kira begitu. Ya. Tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun. Nah, di materi yang lain saya menulis artikel tentang metode pendidikan anak yang dilakukan oleh para ulama Wali Songo. Ya. Salah satunya adalah ulama Wali Songo itu mendidik dengan punya kurikulum. Salah satu kurikulumnya adalah mereka pertama mengajarkan Islam, yang kedua adalah mengajarkan petualangan. Rata-rata anak ulama umur 12-15 tahun itu dikirim belajar keluar. Padahal bapaknya ulama. Belajar ke Aceh, belajar ke Mekah. Buat apa? Belajar mandiri. Ya. Dari situ kemudian tahap berikutnya magang. Ya. Sunan Bonang magang ke bapaknya, Sunan Ampel. Ya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan entrepreneurship. Rata-rata para ulama ini punya jiwa entrepreneurship. Jadi ketika berdakwah kemudian mereka punya kemandirian finansial yang juga sangat baik. Inilah kurikulum, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya dengan tema tadi, bagaimana mendidik anak di era-era ulama Wali Songo. Allah bishawab. Gitu Ustaz Fauzi. Ya, syukran Ustaz. Ini yang ada yang sudah resen dari Pak Haris saya. Silakan Pak Ibu nih. Silakan. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam Pak Haris. Ini kameranya. Alhamdulillah baik Pak Haris. Ya, mau tanya sesuatu saat tadi di chat udah menyampaikan tentang waktu kecil aku pernah nonton film Jaka Samudra. Aku pikir itu film gitu ya. Terus pas baca bukunya Pak Fatah ini, oh ternyata nyambung nih film itu. Terus sebenarnya pertanyaannya tadi mau ngomongin tentang pola pendidikan, tapi tadi Pak Fatah udah apa ya, ada spoilernya. Mudah-mudahan nanti dibahas tentang kurikulum pada masa zaman ulama awalan di Nusantara, bagaimana anak beliau itu dididik begitu. Tadi udah ada spoilernya. Mudah-mudahan nanti kapan kelasnya dibuka itu Ustaz.
pertanyaan selanjutnya ini, saya sebenarnya sering penasaran dengan para ulama yang sering menyebarkan di berbagai daerah, berbagai pelosok, bahkan terdengar itu ulama-ulama dari negeri Arab begitulah ya. Saya lagi berpikir gini, dulu kan alat komunikasi tidak secanggih sekarang. Kemudian penyebaran informasi juga saya yakin tidak secepat sekarang begitu ya. Kemudian proses bahasa. Kemudian ulama yang bukan dari asalnya, bukan dari negeri sini, tiba-tiba kok dengan enak banget ngobrol dengan orang sini yang saya yakin bahasanya punya kendala apa enggak gitu ya. Karena beberapa kali kalau misalnya saya orang Jawa yang kemudian datang ke Sunda, kadang juga ngobrolnya agak-agak kikuk gimana gitu. Nah, tapi saya membayangkan bagaimana para ulama dulu kok enak banget masuk ke satu daerah, kemudian sampai mengislamkan rajanya bahkan gitu ya. Itu awal mula ketika ngobrolin tentang dengan kendala bahasa nggak sih Pak Fatah tentang ini? Saya jadi penasaran itu karena beberapa buku-buku tentang sejarah ini pasti penyebaran agama itu komunikasinya seperti apa kok bahasanya bisa selancar itu gitu. Itu aja Pak Fatah. Jazakallah. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Haris atas pertanyaannya. Jadi tentang bahasa ya, bahasa apa yang digunakan para ulama ketika berdakwah? Jadi Islam itu masukkan awal mulanya di Sriwijaya, lewat jalur mana? Jalur perdagangan. Tapi memang ada ulama-ulama yang dikirimkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahasa apa yang digunakan? Di awal-awal pasti ada kendala bahasa, ya. Tetapi zaman itu, di zaman itu Islam itu bahasa persatuan, bahasa perdagangan, para pedagang ini adalah bahasa Melayu. Dan Nusantara ini sudah jadi pusat perdagangan internasional. Maka banyak orang-orang di luar Nusantara yang memang menguasai bahasa Melayu karena bahasa perdagangan. Kayak kita ke Eropa pakai bahasa Inggris, kira-kira begitu. Hari ini kan bahasa internasional bahasa Inggris. Kenapa? Karena pusat peradabannya di Inggris. Nah, Nusantara dulu menjadi salah satu pusat perdagangan besar di dunia. Sehingga bahasa Nusantara, bahasa Melayu terutama, karena pusatnya kan di Maluku, di Sumatera, menjadi bahasa yang dikuasai oleh para pedagang. Nah, bahasa itulah digunakan oleh para ulama berdakwah di Sumatera, meluas sampai ke Maluku. Di Maluku pakai bahasa apa? Awalnya bahasa Melayu juga. Karena orang-orang Maluku berbisnis dengan orang Sumatera, orang Aceh dengan bahasa Melayu. Tapi kemudian setelah tinggal bertahun-tahun, akhirnya para ulama ini menguasai bahasa lokal. Gitu ya. Nah, ini juga bagian sangat penting di dalam pendidikan kita, menguasai bahasa asing sebagai bekal untuk anak-anak kita ini bisa berpetualang ke banyak wilayah. Itu alasan juga kenapa bahasa Indonesia ini menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Jawa. Padahal ya, proklamasinya di Jawa. Orang-orangnya kebanyakan orang Jawa. Tapi kenapa kayaknya bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu memang kalau istilah kita belajar namanya bahasa lingua franca gitu ya. Bahasa pergaulan internasional kira-kira gitu. Di zaman itu yang menyatukan wilayah-wilayah Nusantara ini ya di dunia perdagangan dengan bahasa Melayu ini. Begitu Pak Haris. Dan memang banyak bagian-bagian sejarah yang kita banyak nggak ngeh gitu. Apalagi terutama ini sejarah Islam di Jawa yang penuh dengan mitos. Yang digambarkan misalnya Jaka Tingkir datang ke Demak itu pakai rakit dikawal buaya gitu ya. Atau Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali sampai lumutan gitu. Atau dikisahkan Ratu Kalinyamat bertapa sampai telanjang gitu. Itu semua adalah dongeng. Sebenarnya bukan dongeng asli, tapi ini adalah bahasa isyarat orang Jawa. Gini. Jadi orang Jawa itu kan
sangat berusaha untuk menutup kekurangan tokohnya. Gitu ya, menutup kekurangan tokohnya. Dan sering membuat perumpamaan, permisalan untuk menghaluskan maksudnya. Sebagai contoh misalnya, Jaka Tingkir itu dianggap sebagai sesepuh raja-raja Jawa karena dia mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah cikal bakal kerajaan Mataram, raja-raja Jogja dan Solo. Nah, Jaka Tingkir ini ketika berkarir ke Demak ini berangkat bersama preman. Karena orang preman ini aslinya ya. Santri tapi juga anak muda yang nakal gitu. Temannya banyak preman. Preman itu kemudian gak enak kalau menyebut raja dulu kok temannya preman. Maka kemudian dibuat permisalan. Datang ke kerajaan dikawal buaya. Aslinya bukan buaya. Dikisahkan Jaka Tingkir kemudian memberikan makan kerbau dari tanah. Kemudian kerbaunya ngamuk. Kemudian Jaka Tingkir membunuh kerbau, diangkat jadi menantu. Itu juga bukan aslinya. Memakan kerbau, kerbau ngamuk, itu sebuah perumpamaan bahwa Jaka Tingkir ya, masuk ke istana dengan, ini orang politik ini. Jadi melihat ada tokoh pejabat yang tidak suka dengan Sultan, kemudian oleh Jaka Tingkir dikipas-kipasi untuk memberontak. Ketika kemudian tokoh ini memberontak, Jaka Tingkir yang datang menumpas pemberontakan. Sampai diangkat jadi menantunya Sultan Trenggono. Tapi kalau kisah dikisahkan apa adanya, ini nggak elok oleh orang Jawa. Maka dibuat permisalan. Masalahnya adalah banyak kita ini kemudian tidak menangkap itu, hanya membaca seperti kisah aslinya. Dan itu yang difilmkan. Jadi para sutradara ini harus belajar tentang budaya Jawa sebelum bikin film tentang Jawa. Ini bahasa-bahasa begini yang ya kita perlu lebih hati-hati untuk menganalisa sejarah, terutama sejarah di Jawa. Mohon maaf kalau kemana-mana ini Ustaz Fauzi. Semoga terjawab Pak Haris. Siap. Jazakallah Pak Fatah. Ya, syukran Ustaz Fatah. Ini pertanyaan berikutnya via kolom chat ada dari Bu Erlina. Dari uraian Ustadz bahwa Hindu-Buddha tidak berhasil menjadi agama mayoritas di Nusantara. Hanya raja-raja penganutnya. Tapi mengapa dakwah ajaran Islam banyak tercampur dengan budaya Hindu, terutama di tanah Jawa? Bagaimana ketika itu menyampaikan dakwahnya? Iya. Saya pernah membahas di pertemuan pertama ya bahwa Jawa misalnya dulu ada agama Kapitayan. Agama Kapitayan ini adalah agama tauhid karena mereka percaya bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, tidak berwujud, tidak bisa diindra. Ibadahnya mirip gerakan sholat, ada takbir, ada ruku, ada sujud dengan nama-nama yang kemarin sudah saya ceritakan. Tempat ibadahnya namanya Langgar. Dulu namanya Sanggar, yang oleh Wali Songo diganti menjadi Langgar. Mereka punya ibadah puasa, ya, seminggu 2 kali, hari kedua dan hari kelima. Ini sama dengan puasa dan Kamis. Jadi Islam itu, dugaan saya memang orang Nusantara sudah mengenal agama tauhid jauh sebelum agama-agama Hindu ini masuk. Maka konsep monoteisme, konsep Tuhan satu, itu dipercaya orang Jawa. Mereka nggak bisa menerima ada konsep Tuhan banyak. Itu kira-kira. Ya. Tetapi ini masalahnya. Sama seperti orang Quraisy yang ketika Nabi Ibrahim kemudian berdakwah, dilanjutkan Nabi Ismail, Nabi Ishak, lama-lama generasi berikutnya mulai Islamnya mulai turun, nggak ada ulama yang berhasil kemudian mendakwahi, akhirnya banyak penyimpangan. Maka orang Quraisy disebut musyrik. Karena musyrik, mereka percaya Allah, tapi untuk menyembah Allah itu perlu perantara yang namanya patung. Dari situ awal kemusyrikan. Nah, di Jawa ini sama. Agama tauhid ini kemudian makin lama makin luntur. Kenapa? Karena orang makin jauh dengan agama, bisa jadi tidak ada ulama yang berhasil kemudian menjaga akidah dengan baik, sampai tercampurlah dengan budaya-budaya lain.
Ya, budaya-budaya termasuk budaya-budaya yang muncul dari keraton yang rata-rata beragama Hindu dan Buddha gitu. Maka banyaklah bercampur ini antara akidah yang tadinya lurus dengan praktek-praktek kebudayaan dari pengaruh ratusan tahun Hindu dan Buddha ya dari wilayah keraton yang menjadi kemudian patron masyarakat. Tetapi secara akidah, akidahnya masih kapitayan. Begitu. Jadi pengaruh inilah kemudian masih muncul ketika dakwahnya Wali Songo. Maka Wali Songo kemudian membuat dakwah dengan cara yang sangat halus, pelan-pelan. Tidak mengikis habis ya budaya-budaya yang masih dipraktekkan oleh masyarakat saat itu. Ya, tetapi mementingkan kepada akidah. Maka dakwahnya para ulama dulu satu akidah, dua sholat, itu aja. Ya, untuk masyarakat kebanyakan. Ya, jangan bayangin belajar Islam kayak sekarang ya, yang kita tiap daerah, tiap desa ada. Jangan dulu bayangin pesantrennya di Surabaya, pesantren di Gresik, orang tinggal misalnya di Salatiga, orang tinggal di Jogja, itu jauh, belum tentu setahun sekali ketemu ulama. Jadi misalnya Sunan Kalijaga berkeliling dari satu daerah ke daerah lain melakukan pementasan wayang. Di situ memperkenalkan akidah tentang kalimat syahadat, tentang konsep Tuhan, tentang itu yang diajarkan. Jadi sebatas sampai pada akidah dan ngajarin sholat. Tapi ilmu yang lainnya itu belum sama sekali dibahas. Jadi masih kuat kebiasaan-kebiasaan yang diadopsi dari India ya, dari budaya-budaya lokal mempengaruhi bahkan sampai era-era berikutnya. Begitu kira-kira, semoga terjawab ya Ibu. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihsan. Jadi, ulama-ulama dahulu itu bisa disimpulkan adalah praktisi dalam berbagai bidang, punya spesialisasi dalam masyarakat yang bisa yang bisa dipraktikkan dan ahli gitu ya Ustaz ya? Betul, betul. Jadi para ulama ini punya spesialisasi masing-masing. Karena zaman dulu belajar itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan S1 ya satu jurusan gitu. Dulu itu bahkan sampai abad-abad ke 18 masih begitu. Jadi kalau kita belajar misal di Mesir, di Al-Azhar, sebelum Al-Azhar pakai kurikulum sekarang, atau di Mekah, kita bisa dalam waktu yang sama ya ikut kajian kedokteran dengan ulama siapa, ikut kajian hadis dengan ulama siapa, ikut kajian pertanian. Jadi dalam satu waktu kita bisa lulus dengan banyak gelar, gitu, banyak syahadah. Maka tidak heran para ulama masih paling tidak tiga disiplin ilmu. Ya. Ilmu wajibnya adalah ilmu keislaman, sama ilmu-ilmu tambahannya. Ada yang ngambil pertanian, ada yang kedokteran, ada yang tata negara, ada ilmu sosial, nah, gitu. Sehingga para ulama datang itu mereka selain menguasai Islam juga menguasai salah satu cabang keilmuan, biasanya begitu. Ya, Sunan Ampel menguasai tata negara, begitu juga Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim menguasai pertanian dan kedokteran, Maulana Ishak menguasai kedokteran, Sunan Gunung Jati menguasai tata negara dan ilmu militer. Ya. Termasuk beliau juga penganut tarekat karena pernah belajar kepada ulama tarekat Syadhariyah. Jadi cabang ilmunya banyak. Nah ini yang semangat ini yang mungkin perlu kita gali lagi ya. Jadi kalau kita sekarang kuliah S1 itu sambil kuliah kita perlu belajar bidang-bidang lain untuk memperkuat peran nanti kita di masyarakat. Allah a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz Fatah. Kalau ini dari Pak Hamka berharap yang ini Ustaz, terkait dengan tema pendidikan di masa Wali Songo itu bisa berjalan ya. Bagaimana yang tadi spill yang udah disampaikan Ustaz Fatah sepertinya. Ya, Ini ada lagi.
Oke, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, bisa resen ataupun via kolom chat dari apa yang sudah disampaikan sama Ustadz Fatah. Jadi ini kajian terakhir terkait dengan tema menelusuri ya kisah-kisah perjuangan ulama di Nusantara. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan tema yang baru, bagaimana para wali songo itu mendidik para anak-anaknya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Ustadz Fatah ya. Boleh, insya Allah. Pekan depan kita bahas yang pendidikannya ya. Oke, kalau tidak ada lagi izin saya tutup ya Ustadz Fatah ya. Akhir Pak, silakan Fadil Ya. Ustadz Fauzi. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan buat Ustadz Fatah yang sudah memberikan kepada kita semuanya ilmu baru ya, wawasan baru terkait dengan perjuangan ulama. Tadi sudah diselesaikan sampai seluruh Indonesia ya. Sebelumnya Sumatera, Jawa, terus masuk ke Maluku, habis Maluku ke Papua, Papua, Sulawesi sama Kalimantan ya. Dan tadi disampaikan ada sekitar 70 kesultanan yang bergabung ketika Indonesia merdeka ya di 17 Agustus 1945. Kalau saya diskusi itu bedanya kita sama Timur Tengah. Timur Tengah itu bersatu, sekarang terpecah belah menjadi beberapa negara. Indonesia itu dulu terpecah belah jadi beberapa kesultanan kerajaan, sekarang bersatu. Nah ini keunikan kita sama Timur Tengah, bedanya kayak gitu ya. Makanya kan ada beberapa ahli sejarah itu berpikir salah satu lokasi tegaknya peradaban Islam itu bisa jadi dari Indonesia, karena nggak pernah saya dengerin di lokasi yang sama, kan beda-beda ya. Gitu ya. Termasuk ketika dua dinasti itu berdiri ya, satu di Abbasiyah di timur dan Umayyah di Daulah Andalus di barat gitu ya. Nah, yang belum ada memang di Asia Tenggara nih. Allah alam lah, nanti akan tercapai apa enggak ya. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali di hari Rabu pekan depan. Kita doakan semoga Ustadz Fatah dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Dan di minggu ini insya Allah kita berjumpa kembali dengan kajian tematik fikih muamalah bersama Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali ya kajian tema hari ini sama 3 pertemuan berikutnya, nanti bisa dicek di channel YouTube Komunitas Generasi Iza ya. Kami sudah pisahkan per playlist ya dari masing-masing pembicara dan tema-tema tersendiri. Demikian Bapak dan Ibu, kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama Ustaz. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.